Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya para bunda-bunda guru TK As-Solihin? Alhamdulillah baik-baik saja Bunda. Nah, alhamdulillah kita sehat-sehat, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini saya mohon izin kepada bunda-bunda guru karena ada tugas kami dari CGP Angkatan 10 yaitu membuat aksi nyata. Membuat aksi nyata ini tentang modul yang sudah kami pelajari yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, di sini saya mau tanya, bunda guru ini sudah tahu apa itu budaya positif? Belum. Budaya itu artinya adalah kebiasaan yang kita lakukan di sekolah. Kalau positif itu apa? Iya, yang baik-baik, berarti kebiasaan yang baik-baik kita terapkan di sekolah kita ini. Nah, kebiasaan yang baik-baik itu saya mengangkat ada dua. Yang pertama yaitu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sama dengan dengan peraturan kelas, sama dengan peraturan kelas. Yang kedua, saya menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara perbaikan masalah peserta didik kita untuk menyelesaikan masalahnya yang terjadi waktu saat belajar yang ada di sekolah TK As-Solihin ini. Nah, di sini budaya positif itu kemarin kita sudah membuat bersama bunda-bunda guru, bersama murid-murid kita berkolaborasi menciptakan keyakinan kelas. Nah, siapa yang masih ingat bunda? Apa saja keyakinan kelas kita? Apa bunda sayang? Disiplin. Iya, disiplin. Disiplin itu apa saja kemarin yang kita buat tentang disiplin keyakinan kelas itu? Iya, datang tepat waktu untuk sekolah. Apa lagi? Kemarin kita buat bersama murid-murid kita. Iya, pulang sekolah tepat waktu, memakai pakaian sesuai dengan harinya, buat anak murid dan juga bisa bunda gurunya. Dan yang kedua yaitu disiplin apa bunda? Iya, saling menghormati. Contohnya saling menghormati itu seperti apa? Apa bunda nih? Iya, saling menyayangi teman. Itu menyayangi teman itu bisa dari sesama bunda guru saling menyayangi, bisa kita bunda guru menyayangi kepada peserta didik kita. Dan juga saling menghargai. Ini saling menghargai itu seperti kita sama guru menghargai pendapat rekan-rekan guru kita, dan saling menghormati berarti saling menghormati yang tua dari kita. Yang tua dari kita di sekolah ini adalah kepala sekolah kita. Kita harus menghormati. Kalau murid, dia yang menghormati kita dan dia menghargai sama temannya dan saling menyayangi. Yang ketiga, keyakinan kelas kita kemarin apa? Yang ketiga nih, sudah ada nih gambarnya yang kemarin kita buat. Yang pertama, kedua, yang ketiga, yang keempat. Iya, ini tanggung jawab yang ketiga ya kemarin, tentang tanggung jawab. Contohnya tentang tanggung jawab itu apa? Iya, anak membantu kita membersihkan kelas, membantu merapikan mainannya, membantu dia juga merapikan peralatan yang telah dipakainya seperti pensilnya, baik itu krayonnya, ya bukunya juga. Dan yang keempat, keyakinan kelas kita apa yang kita buat kemarin? Iya, mandiri itu contohnya seperti apa? Belajar menulis sendiri. Iya, belajarnya tidak dibantu lagi oleh orang tua, oleh gurunya dan temannya, dan juga tidak ditunggu lagi di sekolah sama orang tuanya. Itulah yang mandiri.
ada 4 kemarin ya, keyakinan yang kita buat bersama murid dan minta guru TK As-Solihin. Yang pertama adalah disiplin, yang kedua adalah saling menghormati, yang ketiga adalah tanggung jawab, yang keempat adalah mandiri. Nah, sekarang ini pasti di setiap sekolah anak-anak pasti membuat kesalahan. Nah, cara untuk memperbaiki kesalahan anak itu, saya mengambil caranya dengan menggunakan segitiga restitusi namanya. Bunda, segitiga restitusi itu kita tahu bentuknya pasti bentuknya segitiga. Berarti ada berapa caranya? Iya, ada 3 caranya. Yang pertama itu validasi. Nah, di sini validasi ini kita menanyakan kepada anak apa masalahnya yang terjadi pada anak itu. Pasti anak itu tahu karena dia yang telah melakukan hal tersebut. Dan kita langsung menanyakan mengapa dia membuat kesalahan tersebut. Pasti ada penyebabnya. Anak itu tidak mungkin mencari masalah langsung saja. Pasti dia ada penyebabnya. Misalnya nih, saya ada videonya kemarin. Ini kebetulan kita belajar di luar kelas. Ini videonya ya Bunda. Nih, si Pak Tan, dia bermain bersama temannya saat belajar di luar, yaitu berdoa. Dia mengganggu temannya. Kenapa si Pak mengganggu temannya? Saya bertanya kepada dia karena si Pak Han diganggu pula oleh temannya yang di belakang. Jadi dia tuh tiba balik dia mengganggu pula dia temannya. Itu katanya penyebabnya. Ini kita cari dulu masalahnya dan penyebabnya dulu. Itulah validasi. Yang kedua yaitu kita tanyakan kepada anak tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini, nah yang 4 kemarin yang kita buat. Kalau anak-anak mengganggu temannya itu termasuk keyakinan kelas yang mana nih Bunda? Ini ada 4 nih. Yang mana itu? Kira-kira yang masuk? Iya, saling menghormati karena dia mengganggu temannya si Pak Han itu. Dan kita tanyakan kepada anak apakah dia masih ingat keyakinan kelasnya. Karena kita membuatnya bukan kita sendiri yang membuatnya, bukan gurunya yang membuatnya, bukan kepala sekolahnya yang membuat keyakinan kelas itu, tetapi secara bersama-sama atau berkolaborasi bersama anak, pasti anak ingat dengan keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Nah, yang ketiganya yaitu menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini kita tidak boleh menyalahkan anak. Menyalahkan maksudnya kita menyalahkan yang pembuat masalah. Nanti anak itu menjadi down dan identitasnya tidak jadi stabil dan anak menjadi merasa bersalah. Nah, untuk kita sebagai guru itu perlu kita ketahui kita harus mempunyai tahu 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama yaitu 5 posisi kontrolnya yaitu menghukum. Anak ini dapat masalah ya, kita langsung menghukum anak. Menghukum anak itu bisa berupa fisik ataupun verbalnya. Nah, ini sangat tidak disarankan karena di sini anak akan cenderung menjadi sifatnya pendendam karena kita umpamanya anak mendapatkan masalah seperti tadi, dia mengganggu temannya, kita hukum dia umpamanya membersihkan sekarangan, memungut sampah dan lain sebagainya. Maka sifat ini dia akan menjadi pendendam. Maka dia akan dengan gurunya tuh pasti dia tuh tidak akan mau lagi memperhatikan gurunya saat belajar. Itu cara yang pertama, posisi kontrol kita sebagai guru itu menghukum. Yang kedua, yang posisinya yaitu membuat merasa bersalah.
sini bunda gurunya hanya menekankan kepada anak. Dia yang membuat masalah. Seperti tadi dia mengganggu temannya. Kenapa kamu mengganggu teman kamu? Itu adalah sifat yang salah. Itu berarti kita menekan anak bahwa itu adalah dia lah yang membuat masalah tersebut. Jadi kalau sifat seperti ini pasti anak akan kecewa kepada kita karena belum tentu dia yang bersalah terlebih dahulu. Nah, terlebih daripada bukan dia yang cari masalah terlebih dahulu, ternyata temannya yang lain mencari masalah. Berarti ini semua membuat masalah. Jadi kita sebagai guru juga tidak disarankan untuk mengambil posisi yang kedua ini. Nah, yang posisi yang ketiga yaitu sebagai pemantau. Posisi pemantau ini seperti kita melihat anak melakukan kesalahan, kita catat kesalahannya. Umpamanya hari ini dia rapi, umpamanya berduduk dengan temannya, dia mendorong, kita catat. Tidak kita sampaikan kepada anak langsung. Umpamanya besoknya baru kita tanya, kita sampaikan kepada anak. Ini juga tidak bagus untuk mengisi kontrol sebagai seorang guru. Karena di sini akan membuat anak merasa tidak dihargai. Nah, yang keempatnya yaitu posisi kontrol, yang keempat yaitu teman. Nah, posisi kontrol yang keempat ini teman. Anak itu ada masalah, tetapi bunda gurunya yang menyelesaikan masalah tersebut. Umpamanya bunda guru menyuruh anak untuk meminta maaf. Nah, ini posisi kontrol yang keempat ini juga tidak disarankan karena ini akan membuat anak menjadi tidak bertanggung jawab dan selalu ketergantungan kepada gurunya karena dia tahu ini bunda guru pasti akan menolong saya nih cara menyelesaikan masalah saya. Ini ya yang keempat ya sebagai teman. Yang kelima yaitu manajer. Manajer ini adalah sebagai penengah. Nah, kita inilah guru sebagai penengah. Seharusnya kita memakai posisi kontrol sebagai seorang guru adalah manajer yang kelima yaitu sebagai penengah. Di sini kita bersama-sama dengan anak. Anak itu mendapatkan masalah, kita panggil dia, kita tanyakan masalahnya, apa penyebabnya, dan kita cari bersama-sama solusinya. Bukan dari kita suruh dulu umpamanya anaknya, bagaimana nih cara penyelesaiannya? Kita tanyakan kepada anak, pasti anak tahu apa tuh cara penyelesaiannya. Jadi kita sebagai seorang guru itu kita mengambil posisi kontrol kita ini untuk menyelesaikan masalah adalah posisi kontrol yang kelima yaitu manajer sebagai penengah. Nah, bunda guru, saya mau tanya apakah ini sudah diterapkan di sekolah? Belum ya. Insya Allah kita akan menerapkan posisi kontrol yang kelima ini untuk kedepannya. Apakah setuju bunda guru? Setuju. Ya, alhamdulillah setuju semuanya. Untuk apakan masalah kita pertama validasi. Yang kedua keyakinan. Ya, kita tanyakan keyakinan kelasnya. Yang ketiga jadi ya menstabilkan identitas. Yalah, demikianlah penjelasan dari saya. Apakah bunda guru ada yang mau ditanyakan atau yang ada yang belum dimengerti? Dipersilahkan. Iya, dipersilahkan kepada Bunda Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami belajar mengikuti pelajaran yang Ibu berikan tadi, maka kami mengambil kesimpulan dari bertanya-tanya sama Bunda Seriam. Nah, di sekolah kita ini kan sudah ada peraturan yang dibuat dan telah kita laksanakan di sekolah ini. Namun di sini ada suatu
keyakinan kelas lagi. Nah, yang mau kami tanyakan di sini, sementara ada peraturan dan keyakinan. Nah, apa perbedaan daripada peraturan dan keyakinan kelas ini? Sementara kalau menurut kami ini sama-sama keyakinan dengan peraturan. Nah, sekarang kan sudah ada pula bedanya nih, ada keyakinannya, ada peraturan. Nah, apa perbedaan Bu keyakinan dan peraturan yang ada di kelas ini? Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan tepuk tangan kepada Bunda Sri yang sudah mau bertanya. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Apa sih perbedaan dari peraturan dengan keyakinan? Sama-sama kita ketahui, keyakinan dan peraturan itu ada hal yang sama, itu sama-sama peraturan yang harus ditaati oleh warga yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, baik itu undang-undang gurunya, baik itu muridnya. Karena kita membuat keyakinan kelas, berarti yang mematuhinya adalah bunda gurunya dengan muridnya. Kepala sekolahnya kenapa tidak? Karena kepala sekolah tidak masuk dalam kelas. Nah, itu sama-sama peraturan. Yang membedakannya yaitu peraturan itu dibuat oleh pihak-pihak tertentu, misalnya kepala sekolah saja yang membuat peraturannya bisa, atau kepala sekolah dengan bunda guru bisa juga, atau kepala sekolah dengan yayasan. Itulah menjadi peraturan. Kalau keyakinan yaitu kita berkolaborasi bersama-sama, tidak hanya satu pihak saja. Seperti yang kita lakukan kemarin, kita berkolaborasi bersama murid, bersama bunda-bunda guru kelasnya, bersama teman-teman sejawat lainnya. Nah, inilah yang dihasilkan ada 4 keyakinan kelas. Ada mandiri, ada saling hormati, bertanggung jawab, dan disiplin. Kemarin ya ada 4. Nah, itulah perbedaannya Bunda Sri. Bagaimana? Apakah sudah bisa membantu menjawabnya? Di sini ada disiplin, ada saling menghormati, ada mandiri, dan ada bertanggung jawab. Apakah memang guru dan anaknya di dalam kelas itu harus mengikuti keyakinan kelas ini dengan sebaik-baiknya, atau hanya untuk anaknya saja? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, keyakinan kelas, namanya keyakinan kelas, berarti warga yang ada di dalam kelas itu. Ya, termasuk bunda gurunya juga mentaati peraturan ataupun keyakinan kelas yang kita buat itu. Tidak hanya muridnya saja, contohnya disiplin tadi. Tidak hanya murid yang tepat waktu datang ke sekolah, bunda gurunya pun harus datang tepat waktu. Seperti seragam, pakai seragam, pokoknya kita pakai baju batik, rumahnya hari Rabu Kamis. Pasti yang mana? Nah, itulah menjadi keyakinan itu semua warga yang ada di kelas. Setelah Bunda, bagaimana? Apakah sudah paham? Alhamdulillah Bu, sepertinya kami sudah paham, dan insya Allah ini akan kami ajarkan di dalam makal kami untuk selanjutnya. Terima kasih informasi yang telah diberikan. Cukup sekian Bu. Bisa berikan aplaus untuk Bunda Sri. Ya, demikianlah penjelasan dari saya, sosialisasi dari saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya, dan terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan untuk saya membuat tugas aksi nyata saya ini. Nah, saya tutup dengan berpantun ya terlebih dahulu. Pergi ke salon membeli nasi, di pertengahan jalan ada yang nitip rupanya. Izinkanlah saya menutup presentasi yang materinya tentang budaya positif.